Salam sehat Master Friend ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya bagi yang mendengarkan atau yang melihat video saya ini ya. Hari ini kita akan membahas perbincangan yang sangat menarik ya di dunia, yaitu tentang bagaimana sih rahasia umur panjang manusia di dunia. Karena sebenarnya dari buku yang kita pelajari ya, dari buku yang sudah terbit di Gramedia Pustaka ya, pada saat itu penulisnya namanya Andrew Wong, terbit pada 16 Februari 2014. Judul buku itu adalah Menuju Hidup Sehat dan Panjang Umur ya. Pastinya ada bukunya, pasti ada penelitiannya juga. Yang meneliti adalah Dan Buettner, Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa dilihatkan banyak Dan Buettner itu yang seperti apa ya. Beliau adalah peneliti ya, yang di belakang kami peneliti pada lahir tanggal 15 Juni 1960 ya. Bisa dilihat di Google, bisa di search juga bagaimana Dan Buettner ini dan siapakah Dan Buettner ini ya. Beliau perwakilan dari WHO untuk mendatangi berbagai negara yang umurnya panjang ya. Ada beberapa negara yang berumur panjang ya, saya sebutkan satu persatu ya, dan Bapak Ibu semuanya bisa membeli buku ini ya, atau membeli di Gramedia juga bisa, membeli di online juga bisa ya. Yang pertama adalah di daerah California ya, California di Amerika ya. Ini adalah negara yang memiliki umur panjang ya. Rata-rata mayoritas mereka ya berumur panjang di atas 70 sampai 80 tahun. Ya, ada lagi yang kedua di daerah Sardinia di Eropa ya. Itu juga berumur panjang juga. Ya, yang ketiga ada di daerah Xinjiang di daerah Cina. Yang keempat ada di daerah Kashmir, India. Dan yang berikutnya di daerah Okinawa, di sebuah kepulauan di daerah Okinawa, Jepang. Dari ke-6 kota di berbagai negara yang berumur panjang tersebut ternyata memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ya. Kadang kita berbicara tentang umur manusia, kita bicara tentang takdir, kita bicara tentang kematian dan kehidupan. Tetapi WHO ya, mereka meneliti, melihat secara langsung ya, apakah agama, apakah budaya, apakah dari kepercayaan bisa menimbulkan umur panjang. Mereka malah bisa lebih umur panjang ya. Ternyata di sebuah medis, di sebuah penelitian yang diteliti oleh Dan Buettner, setiap kota atau setiap desa, setiap wilayah itu memiliki umur panjang yang luar biasa. Dari ke-6 kota di berbagai negara yang berumur panjang tersebut ternyata memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ya. Contohnya di California, masyarakat di sana berangkat, pergi dan pulang berkebun dengan berjalan kaki. Jadi dilihat ternyata di California banyak orang yang berjalan kaki dibandingkan yang menggunakan kendaraan seperti di Indonesia ya. Yang keduanya di daerah Sardinia, ya, masyarakat di sana suka mengkonsumsi biji-bijian seperti gandum dan lain sebagainya ya. Dan di daerah Xinjiang, Cina, orang-orang tua tetap sehat karena rutin mengkonsumsi teh tanpa gula sehingga rasanya tawar, cenderung pahit. Tetapi kalau di Indonesia kita melihat orang-orang kebanyakan meminum teh itu kalau tidak manis tidak nyaman atau tidak bagus, seperti itu, tidak enak lah yang kita rasakan ya. Berbeda lagi dengan masyarakat di daerah Kashmir di daerah India yang ternyata suka mengkonsumsi susu kambing ya. Jadi mereka suka mengkonsumsi susu kambing. Bukan saya mengatakan susu sapi tidak baik, tapi penelitian yang dibuktikan oleh Dan Buettner sendiri yang dibukukan oleh judul Menuju Hidup Sehat dan Panjang Umur ini, ternyata susu kambing juga bisa memberikan efek yang bagus ya. Kita lanjutkan lagi di daerah Okinawa yang sudah terkenal kebiasaan dengan berjalan kaki ya. Setelah diteliti Dan Buettner, awalnya mereka bingung dikarenakan kondisi mereka berbeda-beda. Ternyata mereka umur panjang ya, di atas umur warga Indonesia, bangsa Indonesia. Ternyata setiap kota atau setiap wilayah memiliki kebiasaan yang bermacam-macam. Dan itu kok bisa ya, dengan umurnya kok bisa memiliki jangka umur panjang yang bagus ya. Kepercayaan makanan yang berbeda, kepercayaan dari agama ya, makanannya pun berbeda-beda. Lalu apa yang menyebabkan mereka berumur panjang? Dikirimkanlah
oleh WHO ya, oleh WHO dikirimkanlah di berbagai kota di daerah Virginia, di Okinawa, ya di Kashmir, diteliti ya kenapa mereka bisa berumur panjang, dan akhirnya diambillah sebuah sampel darah ya, dan dilihatkan darahnya ternyata dari semua kota yang saya sebutkan tadi, yang pertama di California, di Sardinia, di Sanjang, di Kashmir, dan di Elbrus, bahkan di Okinawa Jepang, mereka semuanya sama bentuk darahnya ya. Jadi ternyata yang sama ya, walaupun berbeda pola hidupnya, berbeda kepercayaan, berbeda pola pikir mungkin ya, dan kebiasaan, tapi hampir semuanya sama semua. Pada saat dilihat sampel darahnya, semuanya darahnya lancar ya, dan darahnya terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan faktor mempengaruhi umur panjang manusia adalah kesehatan darah yang utama. Ternyata tips ya, ternyata rahasia di daerah beberapa kota, ternyata kenapa kok umurnya bisa panjang dengan berbagai cara yang dia lakukan, itu akan mempengaruhi kondisi darah kita yang bagus ya. Sudah ketemu nih berarti Bapak Ibu semuanya. Berarti kalau orang kepingin sehat, kepingin umur panjang seperti mereka ya, kita darahnya harus normal, kita harus darahnya bagus, terpisah-pisah dan bersih seperti darah bangsa-bangsa yang saya sebutkan ya. Lalu jika kondisi darah sudah terlanjur tidak sehat, bagaimana cara agar kita dapat kembali bersih, lancar, encer, dan sel darahnya terpisah-pisah? Sedangkan di Indonesia kita tidak bisa hindari yang namanya gorengan. Sedangkan di Indonesia kita kalau tidak makan santan tidak enak, kalau kita tidak makan manis tidak enak ya. Bahkan keadaan alam Indonesia yang terlalu banyak transportasi, terlalu banyak gas yang menyebabkan polusi yang ada di Indonesia sendiri. Gimana kita bisa darah kita seperti orang-orang seperti mereka, seperti bangsa-bangsa yang berumur panjang ya, dan ada teknologi yang membantu darah kita bisa seperti mereka ya, seperti bangsa-bangsa lainnya ya yang saya sebutkan tadi, yang berumur panjang, sehat, bermartabat, dan luar biasanya lagi dia bisa beraktivitas seperti layaknya umur di masa muda. Tetapi kenyataannya rata-rata di Indonesia umur 60 tahun, umur 65 tahun sudah terjadi masalah ya di organ-organnya, muncul yang namanya gejala atau penyakit degeneratif, ada hipertensi, ada stroke ya, ada diabetes, ada anak yang berumur 20 tahun, bahkan anak umur yang 10 tahun sudah ada diabetes mellitus ya. Kenapa kok bisa itu terjadi ya? Dan kita sudah kembali lagi ke apa pertanyaan yang tadi, bagaimana kita bisa umur panjang sehat seperti penelitian WHO yang ditugaskan langsung ke Dan Buettner, yaitu adalah sudah muncul kesimpulan, sudah muncul kunci bagaimana kita bisa berumur panjang dan sehat. Darah kita harus normal. Bagaimana kita normal? Apa kita harus makan biji-bijian banyak? Bagaimana kalau apa kita harus berjalan kaki sering ya? Banyak yang dilakukan oleh mereka dan kita tidak bisa lakukan dengan keadaan alam Indonesia seperti ini ya. Salah satu teknologi yang luar biasa ya, yang membantu manusia lebih sehat ya, yang disehatkan apanya bukan manusianya, tetapi darahnya disehatkan agar darah kita normal, tubuh kita bagus, dan umur kita panjang, dan bisa menikmati masa-masa tua yang indah ya. Salah satu teknologinya namanya teknologi laser. Ini beberapa orang ya, ada satu orang yang kita ambil darahnya ya, langsung kita lihat kondisi darahnya bagaimana ya. Beliau ini terkena hipertensi ya, tinggi ya. Nanti kita lihat darahnya, jadi kita lihatkan videonya pada saat orang sudah menggunakan teknologi laser, apakah darahnya mampu terurai ya, mampu normal, mampu bagus seperti darah orang Okinawa, seperti orang darahnya Elbrus, seperti orang yang darahnya seperti daerah Xinjiang dan daerah-daerah yang memiliki umur panjang mayoritasnya. Yuk kita saksikan bersama-sama bagaimana kerajinan ini. Nah, ini darahnya ibu yang sudah dipakai laser, teknologi laser coursing ya. Darahnya dia sebelum dipakai dicek dulu, darahnya dia tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Boleh lengket, tapi tidak boleh lebih dari 10 sel atau 10 keping sel darah. Nah, ini darahnya lengket semuanya. Kelengketan ini ya tidak berpengaruh apa yang kita makan kemarin atau yang 3 hari yang lalu, tapi kelengketan darah ini sudah terjadi penimbunan. Jadi apa yang dimakan dengan apa yang dikeluarkan tidak seimbang, akhirnya menimbulkan yang namanya penimbunan. Dan penimbunan ini bisa lama-kelamaan akan bisa menyebabkan perlengketan darah atau kekentalan darah seperti ini. Nah, darahnya kental semuanya lah. Kalau kondisi darah kental seperti ini,
ya pasti seluruh organ kita tidak baik seperti itu. Dan keduanya ya, dan ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Dean Butler sendiri yang dikirim oleh WHO ya, bahwa orang yang ingin berumur panjang darah kita harus sama seperti darah bangsa yang saya sebutkan tadi ya, dan darahnya harus terpisah satu dengan yang lainnya. Ini yang normal bentuknya kayak begini. Nah, jadi bulat begitu ya, tidak boleh lebih dari 10 keping. Nah, dilihat keseluruhan darahnya, semuanya darahnya hampir mengental ya. Ini yang menyebabkan keadaan-keadaan tubuh kita ya bisa bermasalah, Bapak Ibu semua. Nah ini kalau seandainya darah kita dilihat dari keseluruhan dari jauh, di mikroskop dilihat dari jauh, darahnya kecil-kecil dan hampir keseluruhan, hampir 90% darah kita kental. Darahnya kental, darah ibu ini. Terus ya ini dipakaikan teknologi laser, dipakaikan di pembuluh tangan nadi yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan ini kita lihat kurang lebih sekitar 8 menit karena satu kali perputaran darah itu kurang lebih sekitar 6-8 menit ya. Kita pakaikan laser, jadi kita lihat lagi darahnya apa bisa dia terpisah seperti orang-orang yang berumur panjang, bangsa-bangsa yang berumur panjang di daerah yang tadi yang saya sebutkan. Nah, diambil lagi yang kedua untuk dilihat reaksi darahnya terhadap laser seperti apa. Tuh, darahnya dilihatkan, dimasukkan di slide ya, langsung ditutup oleh cover glass, maka dia bisa jadi hidup di dalam slide-nya itu. Terus ya, ini bisa dilihat di YouTube kita Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa langsung saya masukkan link di sini. Jadi biar tahu ini tidak ada edit atau tidak ada apa namanya dicepatkan atau dilambatkan, tetapi dia live ya selama 11 menit totalnya. Ini dipakaikan setelah 8 sampai 10 menit ya, dilihat reaksi darahnya. Tuh, walaupun darahnya belum terpisah satu dengan yang lainnya dengan sempurna, tapi perbedaannya sudah signifikan. Dari darah yang mengental tadi kayak rantai tadi, dia sudah berubah ya, dia sudah mulai terpisah satu dengan yang lainnya. Kok bisa secepat itu? Sangat bisa ya. Kenapa? Karena dari sampah metabolisme terjadi gesekan oleh laser ya, sampah metabolismenya masih ada di dalam darahnya. Nih yang kecil-kecil warna hitam ya, yang warna putih itu adalah dari sisa sampah melengketkan darah. Dan ini tidak keluar Bapak Ibu semuanya, nanti keluar kurang lebih sekitar 6-8 jam juga ya. Dari mana? Dari keringat, dari BAB, dari urin, tapi tidak bisa langsung. Dia sedikit demi sedikit, jadi darahnya mau kental dihajar lagi pakai laser, darahnya mau kental dihajar lagi pakai laser. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih, setiap orang berbeda-beda, tapi mayoritas darah akan terasa normal ya, akan menjadi bagus kembali ya secara permanen kurang lebih dalam 90-120 hari ya, karena itu adalah pergantian sel darah tubuh kita. Nah, sudah ya. Jadi seperti itu ya, bahwa teknologi laser itu mampu untuk menormalkan darahnya ya. Boleh nggak pakai teknologi laser? Boleh ya, bukan tidak boleh, sangat boleh. Asalkan Bapak Ibu semuanya bisa seperti yang dilakukan oleh berbagai bangsa yang itu. Tapi kalau kita dengan kondisi seperti ini kita tidak menggunakan teknologi ya, apa ya, namanya umur manusia itu ada takdir ya, katanya seperti itu ya. Tetapi ikhtiarnya seperti apa kita bisa menormalkan kondisi tubuh kita, dan kita harus bermain secara logika dan rasional bahwa bagaimana cara orang bisa hidup sehat, dan itu sudah diteliti oleh WHO ya, dan ternyata rahasianya adalah darahnya harus normal. Dengan menggunakan teknologi laser, darah itu juga ikut normal. Tapi kita harus gunakan rutin ya, tidak bisa langsung menjadi normal, tapi paling tidak sedikit demi sedikit sudah menjadi bagus seperti ibu yang tadi sudah kita lihat. Terima kasih ya, selamat siang, sore, dan malam. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi di chat ya, atau bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di bawah ini, bisa langsung ditanyakan lebih detail ya. Dan kalau pengen melihat video YouTube-nya ada ya, dan ini tidak dipotong selama kurang lebih sekitar 11-12 menit orang menggunakan laser sebelum dan sesudah menggunakan. Terima kasih, selamat pagi, siang, dan malam ya, see you.